Pak Latif buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih para peserta vaksinasi dari kuota SMA Al-Azhar 9 Yogyakarta. Nah, pada hari ini kita bisa bertemu ya dan melaksanakan technical meeting ya, untuk pelaksanaan vaksinasi besok. Pentingnya untuk technical meeting hari ini adalah supaya semua peserta yang ikut di kuota kami itu semuanya pasti ikut. Yang tadi sudah Pak Latif sampaikan bahwasanya kami dari panitia meminimalisir untuk peserta yang sudah daftar tapi tidak bisa hadir, itu kami benar-benar meminimalisir karena dari Dinas Kesehatan meminimalisir juga untuk panitia. Ya, karena demi mengurangi kerumunan, apalagi sekarang juga masih PPKM ya. Nah, itu dari Dinkes membatasi. Nah, seandainya sudah seperti itu, makanya mohon kerjasamanya kepada seluruh murid-murid dan seluruh peserta, baik dari Jamiah ataupun dari alumni yang gabung di sini dan gabung untuk ikut vaksinasi, silahkan untuk dipastikan besok bisa hadir ke kampus Al-Azhar, yang insya Allah nanti denah untuk tempatnya juga nanti akan kita sampaikan di sini. Oke, langsung saja kita mulai untuk technical meeting hari ini. Semoga dimudahkan semuanya. Mari kita buka dulu bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin ada sambutan dulu dari Bapak Wakil Kepala Sekolah sebagai pembuka untuk technical meeting kita kepada Pak Faisal Ahmad. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar suara saya, Pak Latif? Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati orang tua dari murid-murid SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta, yang kami hormati perwakilan dari boarding, yang kami hormati pula Pak Latif dan Pak Angga selaku panitia vaksinasi, dan juga yang berbahagia murid-murid SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta yang terdaftar untuk insya Allah mengikuti vaksinasi pada besok pagi. Marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan senantiasa mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga di hari Jumat ini kita perlu memperbanyak sholawat kepada Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, perlunya vaksin untuk murid-murid SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta dan juga keluarga besar SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Yang pertama adalah sesuai dengan program pemerintah untuk pembentukan kekebalan secara komunal, dan alhamdulillah untuk pelajar itu sudah dibuka, dan insya Allah besok pagi khusus untuk murid-murid SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta dan juga murid-murid SMP 26. Selain itu juga kita berikhtiar untuk terhindar dari COVID dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, demi mendukung pelaksanaan tersebut dan agar mempercepat kita bisa pembelajaran kembali secara tatap muka, maka kami harapkan kepada para peserta untuk yang pertama besok ketika kita melaksanakan vaksinasi agar senantiasa mematuhi prokes ya di lokasi, harap senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua kami harapkan untuk mengikuti setiap arahan dari panitia yang nanti akan disampaikan oleh Pak Latif sebagai perwakilan panitia dari Ibu Bapak Guru SMA Islam Al-Azhar 9 Yogyakarta. Dan yang terakhir Pak Faiz harapkan untuk disiplin dan tanggung jawab dari kita semuanya. Kalian sudah terdata di calon penerima vaksin, maka besok harus disiplin sesuai waktu yang sudah ditetapkan dan tanggung jawab dengan
menghadiri dan mengikuti setiap arahan dari panitia. Kiranya tidak banyak yang Pak Faiz sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi ikhtiar kita untuk terhindar dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Faisal Ahmad Adi Masukin yang sudah memberikan sambutannya. Ya. Berikutnya langsung saja kita masuk ke technical meeting ya untuk murid-muridku dan seluruh peserta vaksinasi. Untuk operator mohon ditampilkan untuk undangan yang berbentuk Word dulu untuk mengawali. Oke, ya sambil menunggu Pak Angga membuka slide surat undangan yang berbentuk Word itu. Gini, jadi murid-muridku pastikan ya seperti yang undangan sudah kalian lihat yang sudah Pak Latif kirim di grup ini tadi dan juga dari wali kelas kalian. Nah, itu mohon diperbesar yang bagian bawah saja, Pak. Nah, itu yang untuk catatan penting. Nah, iya, ini lebih besar lagi mungkin biar murid-murid semuanya bisa melihat. Ini suratnya memang dari panitia pusat ya, masih kepala sekolahnya SMP 26 dan berikutnya ada koordinator Bu Puji ya. Oke, murid-muridku dan seluruh peserta silahkan diperhatikan baik-baik, yaitu yang pertama. Peraturannya adalah mohon peserta vaksin datang tepat waktu sesuai jadwal. Nah, tadi jadwal sudah Pak Latif share sesuai dengan nomor urut itu ya. Kalian akan lihat sendiri nanti di urutannya. Seandainya nomor urut 1 itu datang jam 9.30 dan lain-lain. Ya, nanti datang pas. Jadi jangan terlalu cepat lama, jangan terlalu duluannya nanti terlalu lama ataupun malah justru terlambat juga jangan, karena nanti akan mempengaruhi juga untuk ininya terjadi penumpukan peserta. Kita nggak mau, sudah disesuaikan jamnya ya, dari Dinkes juga nggak mau nanti daripada kenapa-napa, jangan sampai ada apa-apa juga, supaya nanti sesuai jamnya. Silahkan hadir. Terus berikutnya peserta vaksin ya wajib membawa fotokopi KTP. Yang sudah punya KTP. Yang belum gimana Pak? Ya, yang belum silakan membawa fotokopi KK. Ya, cukup 1 lembar saja fotokopi KK. Nanti bagi yang kakaknya saya nggak di sini Pak, di sana nanti cukup difoto terus di print. Ingat di print itu bukan kepentingan dari panitia. Jangan dikirimkan ke Pak Latif. Pak Latif besok juga nggak ada di pendaftaran ya. Yang belum tentu nanti yang ngurusi guru SMA ya. Nanti yang pendaftaran juga bisa saja dari guru SMP dan lain-lain. Jadi kita tidak bisa ngurusi satu persatu. Silahkan nanti untuk fotokopi KK ataupun KTP nanti disiapkan sendiri. Dan itu dibawa dari awal sampai nanti sebelum menerima kartu vaksin. Gitu ya. Berikutnya, mendaftar di link. Nah ini, Peduli Lindungi. Silahkan untuk yang belum, ya ada di undangan kalian semuanya juga yang sudah di-share. Itu untuk linknya silahkan untuk mendaftar di Peduli Lindungi dan di link yang sudah Pak Latif share dulu juga sudah pernah di-share di grup ya untuk Dinkes Sleman. Nah, ini yang paling penting dari pertemuan kita, jangan sampai kalian besok sudah disuntik tapi kalian belum daftar di Peduli Lindungi dan link ini. Karena kalau misalnya kalian sudah disuntik tapi belum mendaftar di situ ya, di kedua link ini nanti kalian tidak bisa diterbitkan untuk sertifikat vaksin ya, rugi. Sudah disuntik, sudah nunggu lama, malah nanti sertifikat vaksinnya nggak keluar. Ya, bisa dipahami semua ya. Mungkin sekarang juga boleh, silahkan yang mau ngisi dulu boleh. Nah, terus untuk yang ada pertanyaan nanti mesti ada pertanyaan kaitannya untuk yang Dinkes Sleman ya. Dinkes Sleman itu yang Dinkes Sleman yang kedua itu nanti kalian akan tanya, Pak, saya domisilinya bukan di sini. Saya misalnya domisilinya boarding misal. Silahkan gunakan alamat sekolah ataupun boarding ini untuk mengisi itu. Ya, linknya, karena ini memang kita masuk ke kuota Dinas Kesehatan Sleman. Seperti itu. Nanti kecamatannya masuknya Melati ya, terus Melati, berikutnya kelurahannya masuknya Sinduadi. Berikutnya untuk vaskesnya sebenarnya bebas, tapi kita bisa pakai yang
biar sama nanti puskesmas Melati 1 ya. Itu diisi dulu. Terus berikutnya yang peduli lindungi silahkan menyesuaikan karena di sana kelihatannya sesuai dengan alamat KTP ataupun kartu identitas kalian kakaknya itu nanti disesuaikan aja. Itu ya. Itu silahkan diisi sekarang karena besok kalau misalnya sudah suntik nanti belum ngisi akan susah sendiri kalian nanti. Jadi udah ini loh Pak, Mbak atau Mas belum terdaftar di sini ya, di Peduli Lindungi. Jadi silahkan daftar dulu, nah nanti malah jadi kelamaan. Ya, silahkan sekarang ya, pastikan semuanya sudah, ya gitu, sudah semua. Itu untuk yang mau vaksin pertama ya. Untuk yang kedua kemungkinan untuk yang mau vaksin kedua malah harusnya memang sudah terdaftar karena sebelumnya sudah pernah mendaftar dulu. Kemarin ada pertanyaan, Pak, saya vaksin kedua, tapi saya nggak bisa daftar di linknya yang Peduli Lindungi. Ya memang nggak bisa karena sudah otomatis sudah terdata sekali. Kalau sudah pernah mengisi, otomatis di sana sudah terdata. Itu ya, benar-benar diingat baik-baik dan dilaksanakan ya. Dari sekarang saja silakan linknya langsung diisi. Daripada besok bingung, oh, saya harus gimana? Harus nyari KTP dulu padahal fotokopi kakaknya sudah dikumpulkan misalnya, malah susah. Ya silakan sekarang saja langsung diisi. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Wajib membawa dan mengisi form screening ya sebelum vaksin. Itu nanti Pak Latif jelaskan setelah peraturan ini Pak Latif bacakan dulu. Berikutnya membawa ballpoint sendiri ya. Ini pasti supaya nggak pinjem-pinjem. Kita naudzubillah min dzalik, harapannya semua kita vaksinkan supaya sehat semuanya, jangan sampai gara-gara apa namanya pinjem ballpoint yang dilalai, naudzubillah min dzalik. Ya, nanti malah jadi kenapa-napa. Makanya silakan usahakan untuk barang-barang pribadi dibawa sendiri ya. Bolpen, nanti hand sanitizer siap sendiri, minuman dan lain-lain, walaupun nanti juga dari sekolah juga ada untuk murid-murid, terutama nanti akan ada ini, insya Allah akan ada konsumsi juga gitu ya Pak Angga ya, ada konsumsi ya Pak untuk murid-murid ya dari Jamiah ya, alhamdulillah Jamiahnya luar biasa gitu. Diusahakan Pak. Oh diusahakan, oh ya, tapi kelihatannya sarapan ya, harus sarapan dulu wajib ya supaya nanti enggak geleng ya Pak Latif atau teman-teman Pak Latif kemarin gara-gara belum sarapan saat di screening ternyata tensinya rendah. Nah, itu harus sarapan dulu, harus keluar dulu sarapan nanti balik lagi ya, itu mengganggu, sangat mengganggu sekali. Terus berikutnya tadi seperti Pak Faiz sampaikan juga istirahatnya yang cukup malamnya ya. Jadi pas malam itu enggak boleh begadang. Efeknya kemana Pak? Efeknya nanti ke tensinya saat di apa namanya dicek paginya nanti saat kamu di screening malah tensinya tinggi bisa mempengaruhi untuk tidak jadi di vaksin. Itu menyusahkan juga sebenarnya buat kita panitia nggak ngaruh, tapi efeknya adalah nanti kalian malah jadi susah wong sudah terdaftar. Memang kuota itu susah ya murid-muridku dan semuanya yang sudah ada di sini. Untuk vaksin itu tidak mudah ya. Kalian harus mendaftar itu aja belum tentu sudah mendaftar di puskesmas atau dimanapun itu belum tentu bisa langsung vaksin ya. Kalian bisa dapat kuota ini alhamdulillah banget, makanya itu harapannya juga sehat semuanya. Makanya silahkan benar-benar dimaksimalkan dan diikuti tadi arahannya ya. Sarapan dulu, bawa minum sendiri ya. Kalau mau bawa cemilan sendiri juga boleh, silakan ya. Tapi ya kalau bisa di tempat sana udah nggak makan lagi ya untuk menghindari macam-macam. Ya, terus bawa alat-alat seperti ballpoint sendiri. Dan yang pasti silakan patuhi protokol kesehatan ya. Jadi nanti pakai masker ya. Terus berikutnya juga mau datang kamu boleh cuci tangan nanti di tempatnya kita juga banyak ada di SC itu kan banyak tempat cuci tangan. Kalau misalnya enggak juga bawa hand sanitizer sendiri. Itu terus hindari nanti karena yang baru datang dari Jogja ketemu dengan teman, woi gitu gimana-mana. Karena sekali lagi kita ini sedang vaksinasi dan kita dipantau oleh dari Kapolsek sama dari Dinas Kesehatan ya. Itu enggak main-main, izinnya udah izin keramaian dan izin apa namanya dari Dinkes, kita benar-benar sangat apa namanya patuh ya dari panitia, bahkan sampai panitia itu jumlahnya diminimalkan sekali karena supaya menghindari kerumunan. Itu jadi jangan terus ketemu terus rame-rame, oh, nanti terserah kalau habis dari Al-Azhar sakarepmu, tapi ya juga harus harapannya tetap sehat semuanya, jangan terus langsung kesempatan karena ketemu terus dolan apa enggak gitu ya. Oke, itu terus kita masuk ke yang berikutnya. Tadi sudah membawa ballpoint sendiri ya. Bagi murid memakai baju seragam batik Al-Azhar. Ya, sekali lagi bagi murid menggunakan
batik Al-Azhar bersepatu. Jangan sudah pakai batik Al-Azhar pakai sandal ngisi-ngisi ya, karena sekali lagi kita juga membawa nama baik SMA Al-Azhar, wong apa di sana juga ada orang tua Jamiah, terus berikutnya juga ada murid SMP ya, jangan sampai nanti kita datang semaunya sendiri pakai jin terus pakai gitu ya, nanti memalukan nama kita juga ya. Di berikutnya juga jangan salah bahwasannya ya pelaksanaan vaksinasi ini dihadiri oleh orang-orang besar juga yang di apa namanya wali kota Yogyakarta, Jabat. berikutnya pejabat. Nah benar, itu benar-benar kita tuh dipantau benar-benar pejabat ya Pak Faiz ya, ada wali kota, ada Bupati Sleman, ada beberapa anggota DPR, terus ada kepala dinas kesehatan Sleman, berikutnya juga ada dari Satgas COVID-nya Sleman. Kita benar-benar dipantau, makanya silahkan jaga nama baik, pakai seragam Al-Azhar, batik Al-Azhar, gunakan sepatu. Itu ya. Berikutnya untuk pengantaran, nah ini yang paling penting ya. Untuk yang boarding mungkin tidak terlalu jadi masalah ya, karena kalian sudah stay di Al-Azhar. Tetap tapi nanti datangnya juga apa namanya, kalau bisa bareng tapi tidak bergelombol, silahkan nanti sesuai dengan urutannya ya. Kalau misalnya belum waktunya keluar ya jangan terus keluar lari-lari, karena besok pesertanya itu 500 lebih ya, otomatis nanti malah rame ya. Belum waktunya ya jangan keluar-keluar gitu. Terus berikutnya pengantaran dan penjemputan murid dilakukan secara drop off. Nah ini perlu kita ketahui bersama bahwasanya besok kampus Al-Azhar itu akan ramai dengan apa namanya ya, antar jemput terutama, gampangnya gitu. Jadi kami dari keamanan, tim keamanan juga itu ada Bapak Satpam dan lain-lain, tidak memperbolehkan untuk apa namanya, mobil parkir di area Al-Azhar, karena nanti akan mobil datang langsung pergi, datang langsung pergi. Kalau misalnya nanti satu datang terus ditungguin, ya boleh ditungguin tapi jangan di lingkungan Al-Azhar. Terserah kamu misalnya diantarkan orang tuanya ya monggo lah, silahkan untuk mencari kesibukan di luar kampus Al-Azhar, entah itu mau kemana dulu silahkan, jangan terus langsung ditunggu di dekatnya. Itu ya, bisa dipahami semua ya. Jadi nggak ada yang, terutama untuk murid SMA nggak, Pak Latif anjurkan memang tidak, Pak Latif larang untuk membawa mobil sendiri, nggak boleh ya. Datang nanti malah parkirnya di mana malah diusir, malah repot, karena benar nanti terutama yang SMP kan nggak mungkin mereka bawa kendaraan sendiri. Nah, otomatis mereka akan diantar aja, mereka sudah disampaikan tidak boleh parkir di kampus Al-Azhar gitu ya. Nah, seandainya nanti ada yang apa namanya menggunakan motor ya, hanya motor yang boleh, seandainya ini juga untuk yang sudah menggunakan, sudah mempunyai SIM ya. Ya, seperti ada yang tanya kemarin Rido misalnya. Rido kan sudah punya SIM, malah SIM-nya sudah dua ya, SIM A sama SIM B ya. Itu, Pak saya mau bawa motor misalnya, itu kalau sudah punya SIM boleh ya. Tapi nanti parkirnya bablas ya. Oh mungkin sekalian ini Pak ditampilkan denahnya aja biar lebih enak Pak enggak. Maaf mengganggu Pak. Merepotkan Pak operator ini. Denah itu nggih. Sebentar ya, nunggu denahnya dulu. Sambil saya baca pertanyaan di kolom chat ya. Nah, ini vaskesnya yang belum, yang sedang isi ini menggunakan Puskesmas Melati 1 ya. Berikutnya sekalian tak jawab di sini supaya semuanya juga bisa paham yang masih baru mau ngisi. Berikutnya untuk yang Pak Latif mau tanya, kalau misalkan saya sudah daftar di Dinkes, vaskes yang dipilih RS nggak masalah ya, vaskesnya mau manapun nggak masalah. Yang penting sudah daftar di ini apa namanya, di link yang ada di Dinkes Sleman. Itu ya, nggak masalah ya, itu paling. Pak, Ya, gimana? ini kan Nama. Sebutkan nama dulu Nama Pak. kelas. Saya Wafda Latif, kelas 10 IPA 2. Iya, gimana Mas Wafda? Izin bertanya, itu kalau misalnya yang linknya udah ngisi yang sleman.go.id itu harus ngisi juga yang Peduli Lindungi. Oh iya, Peduli Lindungi itu pusat. Jadi link dari pusat itu yang mengeluarkan sertifikat itu. Yang memberikan kuota itu adalah Dinas Kesehatan Sleman, yang mengeluarkan dan menerbitkan vaksin itu dari Peduli Lindungi. Jadi seandainya nanti kalian sudah selesai vaksin, itu nanti kan
akan mendapatkan kartu vaksin, bukan sertifikat vaksin, ya. Nanti sertifikat vaksin itu biasanya akan di SMS-kan linknya dari Peduli Lindungi ke nomor HP yang kalian daftarkan di Peduli Lindungi itu. Paham sampai sini? Paham, Itu, Pak. ya. Nanti sertifikat kalian bisa langsung download sendiri dan nanti bisa dicetak sendiri. Tidak perlu dari dari sini nanti di-printkan gitu, enggak. Tapi nanti linknya akan dikirimkan melalui SMS, biasanya seperti itu. Ya, seperti Pak Latif kemarin juga gitu. Setelah selesai penyuntikan, setelah selesai masa menunggu dulu nanti 30 menit ada efek apa enggak. Nah, nanti setelah itu langsung di SMS nanti dari Peduli Lindungi. Itu makanya jangan sampai enggak daftar ya, jangan menyepelekan, nanti kamu sudah benar Mas Babda tanya malah bagus itu. Jadi untuk semuanya nanti kalian sudah vaksin tapi malah enggak dapat sertifikat, rugi. Benar enggak? Ya. Sekali lagi, yang Dinas Sleman itu memberikan kuota vaksin, yang Peduli Lindungi menerbitkan vaksin. Nah, silahkan diisi dua-duanya. Makasih Mas Babda pertanyaannya. Itu ya sudah jelas semuanya malah. Oke. Iya, Pak. Pak Latif, yang ini di Peduli Lindungi. Iya. Halo. Halo, nama? Ramli, Pak. Oh, Ramli. Oke, gimana Mas Ramli? Kelas berapa ini Mas Pak Ramli? Ramli, ini mau tanya. Ya. Oke. Pak Latif, Ya. belum Ya, kenal ya. Ramli belum? Oh, udah. Ya. Lanjut. Yang ini di Peduli Lindungi, itu kan ada area tempat tinggal. Itu area tempat tinggal yang sesuai KTP kita atau yang di sini? Soalnya di bawahnya juga ada alamat sesuai KTP. Itu baru seberang taruh, itu kan nggak bisa dirubah. Ya. Sesuai domisili aja. Kalau Mas. yang atasnya, jadi kalau domisili. Mas Ramli itu tinggalnya di Sleman misalnya, ya nanti di alamatnya sesuai dengan Sleman. Cuma yang sesuai KTP tetap diisi sesuai KTP karena itu base datanya nanti untuk pencetakan sertifikat sesuai alamat itunya KTP gitu. Oke. Oke. Jangan sampai salah. Murid-muridku juga jangan sampai salah memasukkan nomor HP. Di sana ada nomor HP ya Mas Ramli ya. Kelihatan ya. Iya. Ada suruh masukkan nomor HP kan di situ, benar nggak? Ada. Nah. Ada NIK, ada ini. Cuman alamat ini nih tadi. Iya, benar, nggak apa-apa, malah justru ditanyakan, saya juga jadi semakin jelas pada murid-muridku semua dan seluruh peserta. Seandainya nanti salah asal memasukkan nomor, nanti sertifikat vaksin bisa dikirimkan ke nomor itu ya. Jadi jangan sampai salah. Ya, sekali lagi dicek ada benar-benar. Email juga ini. Nah, ya email, tapi biasanya dikirimnya ya Ada itu sih email. ya kedua itu email atau itu sih cuma buat. Tapi gini pentingnya, sertifikat vaksin itu kan ada barcode ya. Nanti ada barcode, seandainya asal untuk mengirimkan nomor HP dan email itu data diri kita bisa terserkan kemana-mana loh, itu bahaya juga. Jadi silahkan isi sesuai dengan data pribadi masing-masing. Itu ya. Itu untuk murid-muridku semuanya. Makasih Mas Ramli, kalau nggak tanya ini nanti jadi nggak terlalu jelas. Itu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya kita kembali ke denah yang sudah di-share oleh Pak Angga ini. Ya, seperti biasa nanti kalian akan masuk fokus ke yang ini ya, jalur ke lalu lintasnya ya. Kalian masuk dari pintu gerbang sebelah mana ya, berarti sebelah timur. Ya, sebelah timur. Nanti diarahkan untuk belok kiri, lihat ya, belok kiri. Untuk yang bermobil nanti diikuti itu alurnya, terus nanti belok kanan. Nah, sampai pada yang drop off, sekali lagi yang drop off yang diantarkan oleh orang tuanya ya, yang oleh orang tuanya itu nanti silakan nanti belok ke kanan ya, diikuti itu di antara Student Center dan Masjid Al-Azhar. Ya, lihat arah panah yang sudah disampaikan. Nah, titiknya di mana Pak untuk pendaftar? Nah, ini lihat yang di arah panah itu, yang Pak Angga arahkan itu, turun di situ karena nanti di sana akan ada penerimaan untuk peserta vaksin pertama. Jadi setelah datang di situ turun langsung daftar. Ya. Daftar sudah bawa form yang nanti Pak Latif akan jelaskan dan sudah membawa fotokopi KTP atau fotokopi KK di situ. Ya. Langsung ke arah Student Center, di situ turun dan terus langsung di situ. Daftar di situ, nanti sudah ada panitia di situ yang mengarahkan. Paham ya sampai situ ya? Untuk yang drop off, mobil langsung keluar ataupun motornya langsung keluar ya. Nah, terus seandainya terjadi penumpukan di titik yang tadi sudah disampaikan itu untuk pendaftaran di situ, yang tadi itu Pak Angga
yang sana itu sebelahnya itu, yang dekat dengan pos satpamnya SD, ya. Nanti kalian akan diarahkan untuk menunggu di lapangan basket SMP. Seandainya nanti di sana sudah terjadi penumpukan, jangan sampai terus dilalai sudah ngumpul terus malah jadi berkerumun, nggak boleh. Ya nanti kita disalahkan panitia. Jadi seandainya nanti kalian sudah antri di baru turun tapi ternyata di situ pesertanya banyak, silahkan nunggu di di lapangan basket SMP. Di sana sudah ada kursinya. Ya, di sana untuk tempat menunggu seandainya nanti sudah dikira sudah tempatnya sudah agak slow atau longgar, nanti kalian bisa maju ke sana. Karena kita juga sekali lagi sesuai jamnya. Jadi jam 9.30 ya 9.30 kamu minimal sudah turun di situ gitu loh. Jadi nanti antrian di situ ya antriannya padahal sekali antri itu 150 orang. Jadi 1 jam itu harusnya sudah 150 orang yang sudah terscreening di situ. Jadi ya udah langsung datang langsung ke situ. Tapi kalau misalnya harus antri ya nanti kepaksanya silakan nunggu dulu di SMP, tapi tetap nanti pasti akan ada yang ngatur untuk antriannya seperti apa. Gitu ya, sudah paham ya. Terus berikutnya untuk muridku yang dilalai membawa kendaraan motor, tapi yang harus sudah punya SIM ya, syaratnya harus sudah punya SIM. Lihat, untuk yang panas sudah disampaikan Pak Angga itu ada tanda silang ya. Ya, kalau yang untuk diantar pengantaran kan belok kanan. Nah, itu lurus, silakan lurus langsung menuju ke lapangan bola basket SMA, bukan SMP. Sekali lagi lapangan bola basket SMA. Yang boleh lewat hanya motor, ya. Nggak boleh bawa mobil sekali lagi. Kalau mobil tetap disuruh keluar karena kita besok penuh banget. Ya, motor. Keluarnya lewat mana, Pak? Ya sama, keluarnya seperti kamu masuk tadi dari lapangan basket SMA, nanti kamu akan balik ke lintasan ini lagi seperti sebelumnya. Tapi bukan lintasan pas berangkat ya, karena nanti besok setelah setelah selesai vaksin juga nanti akan ada terus. Kita tuh ada di tengah ya, kita ada di posisi tengah. Jadi jam 9.30 sampai jam 10.30 itu tengah. Jadi posisi tengah karena setelah itu nanti masih ada jamiah dan lain-lain. Gitu dari BPPH dan lain-lain. Itu ya. Silahkan nanti untuk keamanan juga dijaga sendiri kaitannya dengan kendaraan yang dibawa. Tapi Pak Latif tidak menyarankan menggunakan motor, tapi kalau bisa drop off, diantarkan orang tuanya dan sudah langsung ditinggal. Itu catatan dari Pak Latif. Jadi kami dari sekolah juga tidak mau menanggung resiko seandainya terjadi apa-apa. Dan ingat, diminimalkan resiko apapun ya. Silahkan nanti kalau bisa sekali lagi di surat undangan kami tidak ada menyarankan untuk menggunakan motor, tapi drop off, berarti otomatis itu diantarkan gitu ya. Itu. Oke, sudah paham sampai situ ya. Ingat, nanti datang ya tadi sudah sampai di sebelah pos satpam SD itu yang di depan SC Pas, nanti akan ada ruang pendaftaran. Setelah itu ikuti alur ya, ikuti alurnya ya, ikuti alurnya saja, nanti sudah ada panitia yang mengarahkan. Itu ya. Untuk gambarnya student centernya seperti ini, nanti diikuti saja, sudah itu. Itu sih. Cukup mungkin untuk yang ini. Berikutnya kita masuk ke form ya, Pak Angga minta tolong untuk ditampilkan form screening yang harus diisi dan harus dibawa besok itu sebagai senjata kalian. Jangan sampai form screening yang kalian print dan kalian isi salah ya, karena itu nanti juga jadi mengkonekkan ya, mensinkronkan antara data dari Dinkes Sleman, Peduli Lindungi, dan juga data yang kamu bawa termasuk juga KTP ataupun fotokopi KK yang kamu bawa sebagai bahan untuk dasar pencetakan sertifikat. Gitu ya. Oke, sambil menunggu Pak Angga menampilkan form ini, form yang harus di-print. Ya, ini coba saya bacakan form pertanyaan ini. Seragam di laundry Pak, ya cari solusi ya. Tahun berapa itu masih di laundry, kan nggak pernah dipakai mas saya di laundry. Itu berikutnya siapa ini dari nomor 46. Saya domisilinya di Jogja tapi saya WNA. Apakah saya harus bawa paspor atau tidak? Ya, bawa saja dulu ya. Bawa dulu pasportnya dibawa tetap, karena WNA saya juga belum tahu ke ininya, ke apa namanya, seperti apanya, ini juga baru pernah. Silahkan dibawa untuk pasportnya sama kelengkapan identitasnya gitu ya. Berikutnya seragam tertinggal.
seragam tertinggal ya coba cari solusi, nanti bisa chat ya. Kalau bisa pakai seragam yang ada aja apa deh. Ya, kalau misalnya punya putih ya putih, kalau misalnya apa namanya punya apa putih abu-abu ya putih abu-abu, yang jelas identitas sekolah. Karena gini, yang dari Dinkes Sleman sebenarnya memang memberikan kuota itu untuk 12 sampai 17 tahun, itu untuk apa namanya murid dari SMP sampai SMA. Jadi apa namanya silakan untuk disesuaikan ya seragam. Oke. Dah. Nah, kita masuk ke form. Form ini silahkan untuk murid-muridku dan seluruh peserta untuk di-print dulu ya. Di-print dulu. Di-print dulu. Kenapa kok harus di-print dan diisi dulu? Karena kalau misalnya besok mendadak ngeprint di tempat ya, juga nggak ada tempat ngeprintnya, nggak ada yang ngurusi. Karena apa? Besok Bapak Ibu guru SMA semuanya sudah tersebar di kepanitiaan yang nggak mesti bisa ngurusi satu persatu murid. Paham ya? Seperti Pak Latif itu nanti punya tugas sendiri, jadi nggak mungkin Pak Latif akan ngurusi satu orang ya. Jadi silakan untuk form ya di print sendiri dan diisi. Diisinya apa aja Pak? Nama lengkap sudah tahu, tanggal lahir sudah tahu, tanggal domisili, nomor HP, kelompok penerima. Nah ini kalau misalnya nggak tahu nanti silakan dikosongi dulu, nggak apa-apa. Tapi minimal yang kalian tahu datanya diisi dulu. Jenis vaksin yang kita pakai besok adalah Sinovac, ya vaksin Sinovac. Nanti biar kita nggak apa namanya nggak salah yang CoronaVac ya ini. Nanti kita ini deh ikuti aja dulu besok dari apa namanya, kan besok ada tenaga kesehatan yang screening akan dilihat, biasanya dibantu untuk checklist. Kalau misalnya ini apa namanya dari pelayanan ini nggak usah diisi ya, cukup yang data diri tadi atas, terus berikutnya turun di bawah sampai pertanyaan 1 sampai 7. Nah, ini yang paling penting. Nanti ada hasil screennya itu yang pertanyaan Mbak Angga bawah ini. Pertanyaan untuk vaksinasi ke-1, apakah Anda memiliki riwayat alergi? Nah, ini diisi baik-baik ya, diisi benar-benar ya. Kalau sudah pernah punya penyakit kulit, enggak penyakit kulit, ini ada apa namanya, alergi dan lain-lain dicatat, karena kita juga nanti sebagai bahan dari tenaga kesehatan yang men-screening untuk apa ya, menjaga-jaga seandainya nanti ada efek yang keluar itu sudah ada buktinya bahwasanya memang sudah pernah punya alergi dan lain-lain gitu. Ya. Gitu. Di sini kalau berikutnya apakah Anda sedang hamil, ya jelas enggak ya, untuk yang murid-murid enggak mungkin hamil. Apalagi untuk murid-murid laki-laki ya. Anda sudah pernah riwayat alergi berat setelah vaksin pertama misalnya ya. Yang vaksin kedua ya ini ya. Berikutnya apakah Anda sedang mengidap penyakit autoimun. Nah, ini diisi. Misalnya punya asma ya diisi. Ya atau tidaknya. Apakah Anda sedang mendapatkan pengobatan untuk gangguan pembekuan darah. Nah, itu ini harus nanti biasanya harus ada surat rekomendasi dari dokter untuk sudah boleh vaksin. Berikutnya untuk sudah mendapatkan pengobatan imunosupresan, supresan. Nah, itu silahkan yang merasa memang seperti itu nanti diisi sesuai dengan keadaan masing-masing. Seandainya tidak tahu untuk cara mengisinya, kan kalau misalnya tinggal hanya 1-2, insya Allah nanti dari tenaga kesehatan akan membantu untuk menjawab. Ya. Tapi jangan sampai kosongan. Sekali lagi jangan sampai kosongan. Ya. Dan sudah diisi menggunakan bolpennya sendiri. Jangan sampai datang nggak bawa bolpen, pinjam bolpennya nakes ya. Di sana malah ngerepoti, susah. Jangan, nggak boleh. Ya, silakan diisi sesuai dengan keadaan diri kalian masing-masing. Gitu ya. Oke. Sudah. Itu. Mungkin itu dari Pak Latif ya. Berikutnya ada alur terakhir ya Pak. Alur ini, vaksinasi. Adakah pertanyaan dari chat lagi Pak Latif cek? Ya sudah, ini ada pertanyaan nih dari nomor 99. Untuk di Peduli Lindungi itu saya nggak bisa daftar Pak, karena saya sudah terdaftar vaksin 1. Saya sekarang mau vaksin kedua. Memang iya, tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kalau sudah pernah vaksin pertama, nggak perlu daftar lagi di Peduli Lindungi, karena sudah otomatis terdaftar. Tapi jangan lupa, untuk yang form dari Dinkes Sleman dan untuk form yang tadi, Google Form yang di Dinkes Sleman dan form yang tadi barusan Pak Latif jelaskan, diisi sesuai dengan ininya,
data diri supaya nanti bisa sinkron. Kalau nggak sinkron nanti biasanya dari petugas tenaga kesehatan yang memasukkan datanya, upload datanya itu nanti kesusahan biasanya. Ini nggak sesuai harus gimana. Bahkan bisa aja terjadi nanti data yang dimasukkan atau dikirimkan itu sertifikat vaksinnya nggak sesuai. Karena memang ada yang murid-murid, bukan murid sih, ada warga negara yang menggunakan NIK-nya nggak sesuai dan macam-macam. Nah, itu jangan sampai terjadi kesalahan seperti itu. Ya, jadi silahkan disesuaikan dengan data diri. Itu ya. Nah, ini alur pelayanan vaksinasi COVID yang terakhir dari Pak Latif. Nanti Pak Latif akan kirimkan ya ini. Nah, jadi intinya besok itu kalian setelah datang akan di screening ya. Setelah di screening kalian akan menunggu sebentar untuk berpindah dari meja 1 sampai meja 4 kalau nggak salah. Nanti sampai meja 4 nanti kalian kalau misalnya sudah aman semoga bisa aman, seandainya bisa lolos screening otomatis langsung bisa ke lanjut meja berikutnya sampai nanti di vaksinasi ya. Kalau misalnya terjadi nggak lolos screening biasanya nanti akan diberikan waktu sekitar 30 menitan ya, mungkin nggak seperti Pak Faiz kemarin sama Pak Latif, mungkin seandainya ada masalah misalnya tensinya terlalu tinggi ataupun gulanya terlalu tinggi misalnya, ataupun asam uratnya terlalu tinggi misalnya, seperti itu nanti akan ada nunggu dulu beberapa menit, mungkin sekitar bahkan sampai 2 jam maksimal itu ya. Maksimal, tapi tergantung dari anjuran dari tenaga kesehatannya itu. Nah, untuk seperti apa Pak? Misalnya darahnya terlalu tinggi, nah nanti kalian carikan solusi. Nanti cari di internet misalnya gimana lah harus istirahat dulu kayak apa, harus makan dulu kayak yang tensinya terlalu rendah biasanya belum makan ya diisi makan dulu supaya nanti tensinya stabil dan lain-lain. Untuk yang hipoglikemik juga silahkan nanti disesuaikan lah. Makanya hal itu tadi sampaikan di awal bahwasanya silahkan pastikan kondisi tubuh kalian besok sangat fit ya, dengan istirahat yang cukup ya, makan yang cukup, sudah sarapan dari rumah. Jadi nanti pas jika terjadi harus nunggu dulu dan macam-macam kalian tidak dalam posisi yang kurang fit, nanti akan mengganggu untuk pelaksanaan vaksinasi gitu. Nah, setelah nanti divaksinasi kalian akan menerima kartu bahwa sudah vaksin yang pertama ataupun yang kedua. Nah, untuk yang vaksin kedua jangan lupa kartu vaksin yang pertama itu untuk dibawa. Ya, kartu vaksin yang sudah kalian ikuti di vaksin pertama itu dibawa. Nanti dari situ akan dilanjutkan untuk pengisian vaksin kedua. Nah, terus setelah vaksin jangan pergi ya, jangan sampai pergi. Kenapa? Karena kalau pergi dulu nanti kalian nggak akan terbit tadi itu. Nanti kalian harus menunggu dulu, ada namanya masa apa ya Pak bahasanya itu kemarin itu bagiannya Pak Angga ini. Nanti Pak Angga yang observasi. Observasi itu nanti dilakukan 30 menit minimal. Nanti kalian akan ditempatkan di sayap kanan dan sayap kirinya SC. Ya, sekali lagi kalian akan ditempatkan di sayap kanan dan sayap kirinya SC untuk duduk menunggu 30 menit. Ya, 30 menit itu untuk lihat dulu observasi adakah nanti efeknya setelah divaksin, nanti kalian apakah kerasa mual-mualkah atau seperti apa, nanti akan didata juga oleh tenaga kesehatan. Nanti setelah 30 menit akan dipanggil, adakah efeknya? Enggak ada, ya sudah, nanti akan mendapatkan kartunya, baru kalian bisa pergi untuk yang murid ya, sekali lagi untuk yang murid nanti bisa pergi ke tempat pengambilan oleh-oleh mungkin dari Jamiah sudah disiapkan. Nah, dari sana nanti kalian bisa kalau mau pakai foto booth bisa, nanti ada Pak Idi Hapsoro. Pak Idi Hapsoro nanti akan mengambil foto kalian di foto booth, setelah itu langsung pulang. Jangan ngobrol lagi, jangan ngumpul-ngumpul. Setelah kalian nanti sudah foto booth, sudah menerima kartu vaksin, silahkan langsung pulang. Kenapa kok langsung pulang? Kita nggak tahu ada efek apa setelah kita vaksin. Jangan sampai kalian setelah vaksin karena boleh dilalai sudah boleh keluar sama orang tua terus dimanfaatkan untuk jalan-jalan kemana, ke mall atau kemana. Nah, untuk seandainya terjadi sesuatu nanti kan akan susah juga. Kita nggak tahu efeknya vaksin itu seperti apa ke tubuh orang, macam-macam ya, bisa aja. Semoga sih nggak ada efek yang jelek, tapi tetap aman ya karena tujuannya biar sehat. Tapi tetap biasanya ada efeknya sedikit, kayak Pak Latif itu biasanya kemarin jadi agak mudah pusing misalnya seperti itu. Nah, jangan sampai kalian seperti itu, makanya setelah selesai vaksin langsung pulang. Paham ya semuanya sampai di sini?
itu ya sudah Pak Latif jabarkan mungkin untuk pelaksanaannya, ikuti alur, datang tepat waktu, ya datang tepat waktu. Terus berikutnya untuk yang belum datang dan lain-lain nanti bisa konfirmasi japri ke Pak Latif ya. Insya Allah Pak Latif nanti on call terus karena Pak Latif posisinya ya juga nanti akan ngoyak-ngoyak yang belum datang. Nanti dari Bapak Ibu guru juga ada komunikasi untuk yang belum datang akan kami pastikan untuk kehadirannya karena susah juga nanti udah kita ngurusi orang, kita panitia hanya mengurusi semuanya. Jadi 550 ngurusi semuanya masih harus ngoyak-ngoyak. Nah, harapannya datanglah tepat waktu, ya sudah siap ready badan fit, ya nggak ada masalah sampai vaksinasi. Setelah vaksinasi kalian pulang, udah selesai gitu aja. Itu sih mungkin dari Pak Latif. Dari Pak Angga mungkin ada tambahan kah sebelum lanjut ke yang lain? Mungkin tambahannya untuk memperjelas alur saja ya Pak ya, biar seolah-olah kita mensimulasikan ketika datang sampai dengan ke vaksin, sampai dengan observasi dan pulang. Okay. Mungkin tambahan sedikit saja. Nah, mungkin kita bisa lihat di monitor. Di sini drop off-nya dari peserta vaksin. Nanti kalau misalnya, ini kan ini jalan ini ditutup ini nanti. Yang dari bundaran SMA ke selatan ini nanti ditutup. Di sini ada tenda. Tenda yang di kursornya Pak Angga ini, yang di sini ini meja registrasi ini. Nah, di sini tenda, di sini ini jalan ini. Nah, ini jalan. Terus di sini ada registrasi dan pra-screening ya, pra-screening di situ. Iya. Nah, nanti kalau misalnya di meja ini penuh, murid peserta yang datang nanti diarahkannya ke lapangan basket SMP sini. Nah, di lapangan basket SMP ini ada tenda. Ini untuk ruang tunggu atau tempat tunggu. Nah, nanti setelah sudah di sini sudah tidak ngantri lagi untuk tadi registrasi dan screening, baru nanti yang di tenda ini maju ke sini untuk registrasi. Seterusnya terus nanti maju di sini ada screeningnya, screening kesehatan ya. Nanti tanya kalau vaksin pertama itu ada cek gula darah juga, yang mesti harus dicoblos jarinya pakai jarum kecil itu, terus nanti dicek berapa kadar gulanya. Kalau kemarin itu kadar gulanya itu ada saat waktu guru ya, atau ada yang tinggi gula darahnya. Nah itu bisa nggak Pak? Terus kalau tinggi batal ya, pada waktu tes itu gagal. Tapi masih bisa diusahakan kalau misalnya kalian habis itu terus minum air putih yang banyak, terus kemudian sambil olahraga kecil di sekitaran itu, biar pada waktu itu bisa vaksin, bisa saja seperti itu. Kemarin ada guru yang seperti itu juga. Peserta waktu guru itu ada yang seperti itu juga. Gula darah tinggi, gagal vaksin, keluar minum banyak, olahraga ya Pak Latif ya. Benar. Olahraga terus lumayan kemeringet itu, udah terus nanti masuk lagi untuk screening, dicek lagi normal. Nah itu bisa. Terus kemudian nanti kalian bisa menunggu untuk divaksin. Nah setelah vaksin ini di ruang utamanya student center ya. Nah di sini nanti kalian menunggu untuk vaksin. Setelah vaksin untuk yang putri itu ke utara ya. Di sini ini observasi putri. Jadi jangan langsung pulang setelah vaksin, ya saya sudah vaksin, pulang. Enggak. Tapi kalian mesti harus ke observasi putri dulu selama 15 menit. Kalau yang putra di sayap selatan di sini menunggunya. Nanti setelah itu nanti dipanggil untuk menerima sertifikatnya ya Pak Latif ya. Kartunya Pak, kartunya sertifikat itu dikirim lewat email atau lewat itu. Kartu vaksin benar. Oh enggak langsung diberikan langsungnya itu ya? Apa namanya? Langsung kartu vaksin Pak. Jadi sudah dikasih tanda oleh dinas kesehatan yang sudah melakukan vaksin. Yang kertas itu kan?
Nah, ya benar, itu kan kartunya. Kalau yang sertifikat kan dikirimnya Oh lewat iya, ini, Peduli iya Lindungi kita atau ngeprint di sendiri itu ya. benar itu, Pak. Ya itu ada kartu, jadi semacam kartu yang masih tulisan tangan itu. Nah itu nanti kalian dapat itu, terus baru boleh pulang. Nah sebelum pulang pun kalian mesti harus ngambil souvenir yang disediakan oleh panitia dari Jamiah di meja goodie bag di sini ya. Terus kemudian setelah itu kalian mendokumentasikan kartu vaksinnya itu di foto booth. Kalaupun kalian Pak saya malu kalau difoto, ya udah nggak usah, nggak apa-apa. Nggak wajib, ini sifatnya nggak wajib, tapi ada fasilitas untuk foto booth. Dan pesan, karena mungkin kalian udah jarang ketemu ya satu sama lain, malah ketemunya waktu vaksin. Nah, kita sering lihat di berita-berita bahwasanya ketika vaksin itu malah kerumunan, menimbulkan kerumunan, uyek-uyekan, malah nggak ada protokol kesehatannya di sana. Nah, itu Prokes. ya kita malah jadi kadang melihat berita-berita seperti itu mangkal sendiri itu loh. Lah jangan sampai ketika kita melihat berita-berita itu kok mangkal, kita sendiri malah melakukan hal-hal itu gitu. Ketika datang nongkrong-nongkrong dulu di parkiran. Misal kalian pakai motor janjian sama teman-teman kalian. Kalian nongkrong di parkiran SMA, di lapangan basket SMA. Di sana ten-tenan, nunggu. Nah, di situ malah ada kerumunan-kerumunan nggak enak dilihat nanti. Gitu. Nah, terus nanti jalannya juga berguduk bareng, bersepuluh bareng karena kalian teman sekelas mungkin. Yuk kamu yuk bareng-bareng, nggak usah kayak gitu. Terus nanti ketika observasi mesti harus ngumpul, sudah ditata kursinya, kalian membentuk apa namanya kursi sendiri biar berdekatan, biar enak ngobrolnya dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, yang sudah tertata ya biar sedemikian saja, tidak usah dirubah-rubah. Itu sudah standarnya prokes, jaraknya sudah seperti itu ya, jangan dirubah-rubah. Mungkin seperti itu ya Pak Latif ya. Benar, Karena benar, mungkin benar. kontrolnya panitia itu panitia cuman sedikit sekali. Jadi untuk mengawasi hal-hal yang seperti itu, semacam kerumunan dan lain sebagainya, udah nggak kober besok kayaknya. Jadi harapannya kalian sadar diri untuk prokesnya, jangan sampai nanti dilihat oleh pejabat-pejabat, tamu undangan, atau orang tua murid yang lain melihat itu kok kesannya nggak enak, nggak ada prokesnya, nggak ada yang ngatur, takutnya seperti nggak ada yang ngandani, takutnya seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Latif. Mungkin ada yang belum saya sampaikan kah? Mungkin Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang lain yang mau menambahkan dulu, mungkin Pak Faiz atau ada guru yang lain yang mau menambahkan. Pak Faiz ada tambahan mungkin? Oh iya, sudah lift Pak ininya, Pak Oh iya, Faiznya. Nanti besok mungkin di sini ada satpamnya ya Pak Latif ya. ada, insya Allah ada. Nah, ada satpamnya, mungkin yang murid-murid SMA yang atau peserta yang menggunakan kendaraan sepeda motor nanti bisa aja bilang, Pak saya mau parkir di lapangan basket SMA, insya Allah boleh. Tapi yang boleh hanya motor ya Pak, kemarin Ya, sudah yang boleh motor. disampaikan. Iya, boleh. Yang boleh hanya sepeda motor saja. Nah, nanti pasti bakalan macetnya ya, Pak ya. Iya, Kredit-kreditnya itu dari mulai jadwal jam setengah belokan. 8 sampai dengan jam 10 mungkin kredit. Ya, mungkin harapannya kalau misalnya bisa berhenti di sini, turun di jalan biar tidak macet, biar tidak ketinggalan, biar tidak terlambat, mungkin bisa turun di sini biar nanti mobil bisa langsung maju ke depan untuk nunggu, untuk dikabari, untuk dijemput dan lain sebagainya. Karena nanti masuk ini hanya untuk satu kendaraan saja ya Pak ya. Satu Iya, jalan ini satu kendaraan satu saja. jalan satu kendaraan. Benar. Ya, takutnya macet. Ini seperti itu. Mungkin dari Betul. Bapak Ibu guru yang lain, wali kelas, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, sambil nunggu yang mau masuk mungkin.
ini apa namanya, kaitannya dengan tadi kartu vaksin jangan sampai hilang ya. Itu sebagai bukti dulu dan lanjutan untuk apa namanya vaksin kedua. Jadi kita ada vaksinasi 2 tahap. Yang tahap pertama ya itu besok ini tanggal 7 Agustus ya. Berikutnya nanti untuk yang kedua, tahap kedua itu akan dilakukan tanggal 4 ya, 4 September. Sekali lagi makanya jangan sampai kartu vaksinnya hilang ya. Insya Allah kami dari sekolah memfasilitasi untuk vaksin tahap 1 dan kedua itu nanti yang pertama, tahap pertama besok ini tanggal 7. Berikutnya untuk yang tahap kedua sudah teralokasikan waktu tanggal 4 September ya. Jadi disiapkan nanti apa namanya kartu vaksinnya jangan sampai hilang. Pak Latif dulu tak jaga benar-benar karena sampai hilang nanti malah susah nanti dari kita nggak ada bukti kalau sudah vaksin pertama gitu. Itu dan untuk yang vaksin kedua tadi sudah Pak Latif sampaikan silakan dibawa kartu vaksinnya. Itu ya. Mungkin sebagai contoh Pak, ini apa namanya kartu vaksinnya seperti ini ya Pak Faiz, Pak Latif ya. Benar, ya itu. Nah ini terus di sini ada apa namanya identitasnya. Nanti Nah, yang ini isi dari dari kita, kalau sana. nggak salah ya. Data Nah, dirinya kita ya dulu ya kalau nggak. ini Tapi nggak tahu. dosis Dosis pertama 1. ini mereka ini. Nah, dosis 1, dosis 2 ini vaksin 1, vaksin 2. Ini yang isi mereka. Benar. Nah, ini baru kita sendiri yang isi kalau untuk enggak ding dari Data mereka dirinya juga kita. ding. Iya, Boh. Iya, mereka juga tulisannya udah terlihat ini bukan Tulisannya tulisan jelek saya. itu bukan tulisan Pak Angga itu, berarti tulisan sana. Ya, intinya diikuti aja ya, benar. Nanti kalau udah diisi dari sana kalian tinggal nerima aja sih. Gitu. Terus disimpan jangan dilaminating dulu ya kalau yang sudah baru vaksin pertama. Ya, karena nanti masih diisi lagi untuk yang kedua dilaminating setelah selesai 2 kali vaksin gitu. Disimpan. Kita nyimpen karena memang itu sebagai bukti vaksin bukan nggak setiap hari, jadi kita simpan juga untuk jaga-jaga seandainya sertifikat tidak terkirimkan. Nah, kita masih punya kartu vaksin gitu ya. Itu aja Pak Latif mungkin menjawab kolom chat ini, banyak sekali yang chat ini Pak Angga. Bawa skop, wah ini tadi pertama. Pak Latif mau tanya, berarti nanti bawa form screening tadi yang sudah di print dan kami hanya perlu mengisi dulu ya biodata saja. Ya tadi sudah tak jelaskan biodata diisi dan pertanyaan 1 sampai 7 diisi karena yang tahu kalian jawabannya, bukan nakesnya. Jadi pertanyaan nomor 1 sampai 7 diisi yang paling bawah. Nanti kalian print dulu, kalian baca dulu. Terus untuk yang form di situ yang untuk kolom-kolom yang diisi oleh tenaga kesehatannya ya biar nanti yang isi tenaga kesehatannya gitu. Kalau misalnya kamu nggak tahu jawabannya apa, besok ditanyakan. Tapi kalau data diri nggak mungkin ya kalian nggak tahu gitu ya. Ada pertanyaan lagi Pak, mau tanya lagi formnya diisi dari rumah terlebih dahulu atau diisi di sana? Di rumah ya, silahkan diisi di rumah ya. Kalaupun diisi di sana silahkan cari tempat yang ya kalau bisa ya nggak usah ngisi di sana lah, nanti susah. Kita nggak menyediakan meja ya guys, jadi nanti tempat nunggu juga cuma kursi tok, tempat nunggu nanti kalian malah kesusahan ngisinya gitu. Pak Latif, saya izin bertanya, mau mengirimkan data peduli lindungi kok error ya? Coba dicoba lagi ya. Terus pastikan kamu belum pernah mengisi. Kalau misalnya sudah pernah ngisi otomatis error. Emang Ya, error kayaknya Pak ini. Oh, lagi error. Uh-uh. Karena penumpukan biasanya. Kita tunggu sampai nanti dicoba lagi. Ya, jangan sekarang. Mungkin karena kita banyak sekali kan, apalagi yang nggak ngomong Al Azhar aja ini yang 550 kuota aja hari ini mesti pada ngisi semua ini semuanya. Mesti penuh itu dan itu seluruh Indonesia ya. Jadi ditunggu dulu lah ya. Seandainya tidak, minimal kalian nanti sampai besok masih ada kemungkinan pagi sebelum berangkat misalnya pastikan sudah ngisi. Jadi nanti pas di itu sudah gampang. Gitu ya. Sama untuk Pak, coba ada nggak yang sudah daftar di Peduli Lindungi? Yang sudah daftar untuk peserta yang di Al Azhar ini. Siapa Tadi Ramli daftar Pak, cuman error. Oh, error. Enggak, Ya, maksudnya coba. yang sudah berhasil ada enggak itu loh? Saya Pak ada. Oh iya, berarti memang errornya memang mungkin waktu-waktu crowded mungkin ya, server Benar. mungkin penuh dan lain sebagainya. Enggak seterusnya kok itu. Iya, berarti aman, masih aman, cuman mungkin ini saja yang baru crowded.
Oke. Ada lagi ya ini tadi. Ya formnya dibawa jangan lupa ya sama fotokopi kakak. Enggak, daripada balik lagi harus ngeprint bingung di mana gurunya pada jadi petugas semua nggak bisa bantu kalian. Yang kedua di sekolah lagi yang mengadakan Pak ya insya Allah tanggal 4 September nanti untuk yang kedua akan dilaksanakan vaksin yang dosis kedua di Al-Azhar juga. Yang penyakit itu diisi sama siapa Pak? Ya diisi sendiri dong. Makanya tadi saya sampaikan nomor 1 sampai 7 kan yang tahu jawabannya kalian sebenarnya. Ya kalau sekiranya memang nggak pernah sakit ya nggak usah diisi gitu ya. Kalau bingung besok boleh ditanyakan dengan nakesnya, tapi data yang kalian tahu kalian isi sendiri. Pak mau tanya untuk pendaftaran vaksin peduli lindungi yang bagian domisili, diisi domisili. Terus kalau yang bagian alamat sesuai kartu identitas ya sesuai identitas gitu aja. Tadi sudah saya sebutkan tuh. Pak, saya dari tadi nungguin kode OTP-nya kok nggak muncul-muncul ya Pak, ditunggu saja. Kita nggak bisa menentukan, makanya kenapa kok hari ini Pak Latif ini mengadakan technical meeting, supaya besok kalian pas hari H baru daftar, nunggu OTP dan lain-lain malah susah sendiri ya. Kalian yang ngeribeti sendiri mau tanya-tanya ke siapa, susah kan, mending sekarang kalian berusaha error ya nanti dicoba lagi sampai bisa supaya kode OTP-nya juga bisa diinput langsung hari ini, jadi besok nggak perlu ribet-ribet lagi. Itulah pentingnya technical meeting hari ini. Itu ya. Sudah ya, kita nunggu. Udah, itu aja mungkin Pak Angga. Sudah tersampaikan semuanya ya, murid-muridku semuanya. Besar harapan Pak Latif, besok semoga diberikan kesehatan semuanya, bisa hadir semuanya tepat waktu ya, ikuti arahan dari panitia dan bisa datang sampai pulang dan seterusnya sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja. Kalau ada yang mau tanya boleh nanti lewat chat langsung pribadi ke Pak Latif juga boleh. Nanti akan berusaha Pak Latif jawab. Ya udah kayak artis nih, banyak yang WA nih. Nanti gitu aja Pak Angga, kita tutup aja nggih. Ada tambahan lagi kah dari guru-guru? Mas Ramli mungkin mau menambahkan? Sudah Pak, mau Ya. coba daftar aja nanti. Sekarang belum bisa. Ya, oke deh. Kalau nggak ada, kita tutup nggih Pak Angga, nggak apa-apa ya. Oke deh, ya udah kalau gitu kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Oh, yang tanda tangan nanti dulu ya Pak. Ya tanda tangan ini juga boleh, wong itu tanda tanganmu juga. Maaf itu tadi menjawab kolom chat. Oke, dah gitu aja, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sampai ketemu besok di kampus Al-Azhar Yogyakarta. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Oke. Sudah selesai Pak Latif. Sorry, Sudah Pak, Pak Angga? Pak. Nggak apa-apa. Sudah selesai Pak. Oke. Yang hadir sudah didata atau enggak tadi? Sudah, tapi ya itu tadi mungkin ada beberapa yang belum terabsen. Oh gitu. Nggak apa-apa nanti. Nanti tak kirim aja nanti ke panjenengan Oke. data ininya, Excelnya untuk biar Pak saya hadir misal tadi Kak. Iya. Ya berarti ini recordingnya saya stop ya. Si stop aja nggak apa-apa Pak.